Pada zaman di mana Nabi Adam As belum diciptakan, bumi dihuni oleh bangsa jin yang pada saat itu mereka semua membuat kerusakan di dalamnya. Di antara salah satu golongan jin ini ada satu di antaranya yang sangat soleh dan taat pada Allah hingga Allah menaikkan derajatnya menjadi panglima seluruh malaikat Allah. Ia pun bernama Malaikat Azazil yang merupakan dari bangsa jin yang paling soleh. Ketika ia disuruh bersujud pada Allah, ia pun bersujud sampai selama 1000 tahun karena ketaatannya kepada Allah. Dalam keadaan bumi yang sudah sangat rusak dan dipenuhi oleh kemaksiatan ini yang para kaum jin yang ada di dalamnya melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di atas bumi Allah itu. Akhirnya Allah mengirim nabi-nabi, dari golongan jin juga, namun para jin itu malah membunuh nabi-nabi itu, karena kebiadaban mereka. Hingga akhirnya Allah pun mengirimkan pasukannya dari langit yang dipimpin langsung oleh Malaikat Azazil sang panglima perang untuk membasmi seluruh kaum jin yang ada di muka bumi ini. Semua jin yang ada di muka bumi ini pun dihabisi, semuanya dibunuh kecuali beberapa yang bersembunyi di dasar laut, di gua-gua tengah hutan, dan tempat lainnya. Dan Allah pun memerintahkan untuk membiarkan mereka itu, lalu para malaikat yang dikirim oleh Allah itu pun kembali ke langit atas perintah Allah. Hingga suatu saat Allah mengumpulkan para malaikat, lalu Allah pun berfirman, "Aku hendak menciptakan di atas bumi ini khalifah, bumi akan kita ganti penghuninya dengan penghuni yang baru, manusia." Mendengar apa yang Allah katakan itu pun, Malaikat Azazil yang sesudah menunaikan tugasnya untuk membasmi seluruh jin yang ada di muka bumi tadi menjadi gelisah karena merasa bangsanya sendiri sudah ia habisi. Kini Allah malah menciptakan makhluk lain untuk menempati bumi. Ia pun merasa ketidakadilan dalam keputusan Allah ini, lalu ia menghasut para malaikat yang lainnya untuk mempertanyakan keputusan Allah yang amat memberatkan baginya ini. Hingga para malaikat itu pun terhasut dengan perkataan iblis, dan lalu mereka bertanya kepada Allah, "Apakah engkau hendak menciptakan di atasnya yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah?" Ujar para malaikat itu. Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui." Lalu Allah pun menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam yang terbuat dari tanah liat dengan sekali kata kun fayakun jadilah maka jadi. Maka terciptalah Nabi Adam, lalu Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala hal yang ada di alam semesta ini kepada Nabi Adam. Dan setelah mengajarkan nama-nama itu Allah pun membawa Nabi Adam kepada para malaikat dan menyuruh para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda di alam semesta ini, jikalaulah malaikat-malaikat itu termasuk dari golongan yang benar. Malaikat-malaikat pun berkata, "Maha suci engkau, tidaklah ada ilmu yang kami miliki kecuali yang sudah engkau ajarkan pada kami." Lalu Allah pun memerintahkan Nabi Adam As untuk mengajarkan nama-nama benda tersebut kepada para malaikat termasuk Malaikat Azazil. Sesudah Nabi Adam mengajarkan nama-nama itu, Allah pun berfirman, "Tidaklah aku sudah katakan pada kalian aku lebih mengetahui alam gaib, langit, dan bumi dan aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan." Para malaikat pun mendengar apa yang difirmankan Allah, begitu juga dengan Malaikat Azazil yang semakin dengki dengan Nabi Adam yang lebih pintar daripada dirinya yang padahal merupakan pemimpin seluruh malaikat pada saat itu. Hingga akhirnya tiba di puncaknya, ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka seluruh malaikat itu pun bersujud kecuali Malaikat Azazil yang lalai dan sombong. Ketika para malaikat bangkit dari sujudnya mereka semua kaget melihat Azazil yang tidak ikut sujud. Lalu mereka kembali sujud kepada Allah karena tidak termasuk orang yang lalai terhadap perintah Allah. Allah pun bertanya terhadap Malaikat Azazil, "Mengapa engkau tidak bersujud?" Kemudian ia pun menjawab, "Mengapa aku harus bersujud padanya? Engkau menciptakannya dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api." Karena kesombongannya ia pun berani mempertanyakan Allah SWT dan malah lebih parahnya lagi, seakan-akan ia mengajarkan Allah bahwa sifat zatnya lebih terhormat dari Nabi Adam As yang tercipta dari tanah. Karena kalau dari ilmu, ia jelas kalah dari Nabi Adam maka ia mencoba membandingkan dengan beralasan zat ciptaan yang lebih baik seakan-akan ia paling sempurna dibandingkan yang lainnya. Allah pun murka dan mengusir Malaikat Azazil dari dalam surga dan ketika ia dikeluarkan dari surga, tubuhnya pun berubah menjadi mengerikan. Tumbuh ekor berujung tajam di bokongnya, tumbuh tanduk di kepalanya, dan berbagai perubahan lainnya terjadi pada dirinya yang pada awalnya sangat mengagumkan, kini menjadi sangat menjijikkan. Dan mulai sejak pertama kali ia dikeluarkan dari surga, ia pun berganti namanya menjadi nama yang paling terlaknat dan paling dibenci oleh seluruh penjuru alam yaitu iblis.
Hanya dikarenakan ketidaktaatan kepada Allah, sosok yang paling dikagumi oleh para malaikat dan diagung-agungkan jabatannya sebagai ketua para malaikat dapat berubah menjadi makhluk paling terlaknat dan paling dibenci di seluruh penjuru alam semesta ini. Sungguh betapa meruginya iblis ini, yang hanya dikarenakan ketidaktaatannya kepada Allah, ia harus menghabiskan sisa hidup hingga hari yang Allah tentukan dengan sangat terhina dan menderita sepanjang umurnya. Demikianlah kisah tentang malaikat Azazil yang terkutuk menjadi iblis. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.